pagi pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda, pastinya masih bersama saya Gleri N. Samuri dalam Sosok Inspiratif. Dan seperti biasa, Sosok Inspiratif kami akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif di mana cerita semasa hidup beliau dan juga prestasi-prestasi maupun kiprah dalam karir mereka yang tentunya bisa menginspirasi dan juga memotivasi Anda dimanapun berada. Dan pastinya kali ini kami menghadirkan salah seorang sosok yang sangat luar biasa, yang tentunya beliau juga berkontribusi dalam dunia pendidikan terkhususnya di kota Singkawang dengan berbagai macam prestasi dan juga berbagai macam pencapaian-pencapaian yang tentunya sudah beliau torehkan kepada kota Singkawang maupun Kalimantan Barat sendiri. Dan langsung saja kami hadirkan dan kami sapa untuk Anda semuanya Dr. Andi Mursidi MSI. Selamat pagi Bapak Andi. Selamat pagi seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat, salam sejahtera luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Gimana? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan berada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, gimana kesibukannya Pak untuk saat ini? Lancar? Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita berlangsung dengan lancar dan berlangsung dengan baik. Terutama kami dari STKIP Singkawang mengucapkan juga salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari kami bersama kita majukan pendidikan di Kalimantan Barat untuk meningkatkan IPM warga Kalimantan Barat. Oke, luar biasa. Untuk sambutan pembuka aja sudah memotivasi dengan sangat luar biasa Pak Andi ya. Oke, selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan di Kota Singkawang. Ya, Bapaknya masih menjabat sebagai ketua sekarang ya. Oke, luar biasa. Sekalian saya spill dulu nih buat pemirsa yang ada di rumah bahwa beliau ini merupakan sosok yang lahir di kota Sintang ya. Sintang, Singkawang jauh juga Bapak ya. Jauh, tapi masih berada di dalam satu provinsi. Oke, benar sekali. Oke, di kota Sintang kelahiran tahun 1964, saya lahir tepatnya di Kampung Ladang. Ya, jadi rumah orang tua ini berada di sisi Sungai Melawi. Nah, otomatis dampak positifnya anak-anak di Kampung Ladang ini pasti bisa berenang. Oke, berarti Bapak bisa berenang? Bisa berenang. Dan sampai sekarang pun kalau umpamanya pas air pasang, kebiasaan masa kecil itu yang masih saya jalani, manjat pohon, meloncat dari pohon ke sungai. Oke, luar biasa. Itu kalau misalnya zaman-zaman dulu memang karena kan masih banyak hutan sungai ya Pak ya. Jadi manjat pohon, berenang di sungai itu menjadi suatu kebiasaan anak-anak zaman dulu sesuatu ya yang sangat luar biasa itu. Yang dirindukan pasti sekarang. Iya, sampai sekarang pun. Bahkan kalau banjir saya juga senang kalau pas Sintang itu banjir, saya biasanya menyempatkan diri untuk ke Sintang untuk mandi berlimbur istilahnya bahasa kita. Jadi bermain airnya itu kan berlimbur. Saya senang main itu, mandi itu. Walaupun sudah tua begini tetap aja kebiasaan masa kecil itu sangat happy dan tidak bisa kita lupakan. Berarti masih sering pulang ke Sintang Pak ya? Masih sering. Terutama kalau pas kondisi banjirnya udah bisa berenang. Nah, malah ditunggu yang banjirnya itu Pak ya. Oke, luar biasa. SD di mana pada saat itu Pak? SD, saya semuanya SD, SMP, SMA dari Sintang. Dari SD 6, kemudian SMP Negeri 1 Sintang, SMA Negeri 1 Sintang. Gitu. Semuanya saya tempuh di Sintang. Oh, saya juga mulai sekolah itu dari playgroup. Playgroup saat itu taman kanak-kanaknya playgroup itu Persit Kartika yang punya itu ya, yang ngelola. Oke, berarti mulai ke Singkawang itu dari tahun berapa Pak? Nah, di Singkawang sendiri saya ini baru full benar-benar aktif itu sejak 2011. Seiring dengan berdirinya STKIP Singkawang gitu. Oke, berarti baru dari tahun 2011 Bapak di Kota Singkawangnya. Sebelumnya berarti memang lebih aktif di Sintang. Atau saya tinggalnya malah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Nah. Itu dari tahun berapa Pak di Surabaya? Dari Surabaya sejak habis kuliah SMA, saya mengambil jenjang pendidikan S1 di Surabaya, di Universitas Dr. Sutomo, kemudian S2-nya di Untak Surabaya. Baru S3 saya mengambil di Universitas Negeri Semarang,
bidang manajemen kependidikan yang menspesialisasi atau bidang spesialisasi saya itu adalah quality assurance atau penjaminan kualitas. Jadi saya fokus kepada penjaminan kualitas di program doktoral. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita kembali dulu ke perjalanan Bapak saat masa kecil. Nah itu SD, SMP, SMA berarti Bapak di Sintang. Nah pada saat itu hal yang paling Bapak rindukan pada saat sekolah, apalagi SD, itu kan dulu pasti banyak kenangan-kenangan yang saat ini melekat. Apalagi mungkin ada beberapa kejadian atau beberapa hal yang Bapak lalui yang sampai sekarang itu justru itulah yang menjadi titik balik dari karir Bapak saat ini. Ada tidak Pak? Selama sekolah khususnya yang paling saya ingat itu ketika di SMA itu kan kita udah di dalam setiap pembelajaran, kebetulan kalau selama sekolah ini pelajaran yang paling saya suka itu adalah matematika. Matematika. Guru matematika sampai sekarang beliau masih ada di Sintang, Pak Senen Mariono. Nah, kebiasaan saya sebelum saya masuk kelas, jadi malamnya, saya sudah belajar dulu. Jadi besok kita akan belajar apa. Nah, ketika guru menerangkan depan kelas, ibaratnya saya sudah tutup buku, gurunya mau ngomong apa aja, pertanyaannya apa aja, dan secara spontan saya bisa menjawab tanpa menulis hitung-hitungan lagi. Itu yang sampai sekarang, dan sampai sekarang juga beliau-beliau, teman-teman saya juga paling benar. Udah pokoknya kalau pelajaran matematika ibaratnya udah di luar kepala. Gitu, jadi membuat soal di papan, gurunya buat soal di papan, belum selesai nulis soal saya sudah tahu jawabannya. Nah itu bisa ditanya sama Pak Senen, itu masih ada. Nah itu salah satu kelebihan yang paling saya ingat itu. Kalau teman-teman ya biasalah ya, kebiasaan kita masa kecil apa segala, kita juga ya senang, happy apa juga. Ada juga kebiasaan yang paling saya suka itu pada saat saya sekolah dari SMP, SMA. Itu kebetulan orang tua saya itu kan masih sadar itu karena beliau di dinas PU juga, jadi masih sering bolak-balik Sintang Pontianak, pulang pergi itu pakai truk karena itu kendaraan yang paling memungkinkan, jadi belum ada bis apa segala itu. Nah almarhum ini beliau biasanya kalau ke Pontianak pulangnya bawa permen. Nah permen itu nanti saya jual di sekolah gitu. Memang ilmu matematikanya dipakai Bapak. Iya, ilmu matematika ternyata sekarang itu semacam itu, itulah yang dikenal akhirnya sifat wirausaha semacamnya. Nah, memanfaatkan peluang, jadi memanfaatkan bisnis. Ya padahal untungnya malah tidak seberapa, tapi seninya itu. Bahkan saya juga, saya ingat sampai SMA saya pun biasa menjual es lilin pada saat itu. Kebetulan di rumah ada kulkas, jadi ibu buat es, jadi es lilin. Jadi saya jual es lilin dibawa ke sekolah atau keliling kampung. Jadi bagi saya itu sesuatu yang biasa. Jadi tidak ada kenapa harus malu gitu. Iya. Nah biasanya kalau anak-anak sekarang kan malu, kalau kita sudah tidak berpikir malu. Yang penting kita bisa happy, dapat tambahan uang jajan. Ya. Nah, ini bisa kan belajar juga seperti itu Pak ya. Oke, berarti dulu Bapak sembari sekolah juga sembari membantu orang tua seperti itu untuk berjualan seperti itu Pak ya. Iya, bantu itu. Jadi ibu yang bagian buah es, modalnya kembali ke beliau. Nah, untungnya untuk kita gitu. Jadi untungnya bukan di ibu. Untungnya di Bapak ya. Ketambahan uang jajan dong seperti itu ya. Oke. Berapa bersaudara Pak? Saya 7 bersaudara, tapi sampai sekarang 2 sudah meninggal, tinggal 5. Bapak anak kah? Yang tertua. Yang tertua. Makanya harus bercontoh. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya kalau anak tertua ini harus menjadi panutan buat adik-adiknya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk Bapak sendiri apakah sudah merasa saya ini sudah sebagai panutan untuk adik-adik saya atau sudah menyenangkan kedua orang tua saya? Alhamdulillah sudah semua. Sudah terlepas itu kewajiban itu. Sudah terlepas. Jadi udah dilaksanakan semua. Kebetulan orang tua juga udah meninggal. Ya, udah terlepas juga udah. Semua sudah berkeluarga pasti Pak ya? Sudah keluarga semua. Waktu SD, SMP, sampai SMA berarti memang kesenangan mata pelajaran Bapak pasti matematika. Ya? Berarti kalau SMA-nya dulu itu jurusannya apa Pak? IPA berarti ya? Masuk ke IPA? Jurusan IPA betul. Masuk jurusan karena dulu IPA. Kan IPA, IPS ya. Bahkan bahasa pada saat itu pun belum ada, hanya 2 jurusan aja. Iya, bahasa itu kalau tidak salah baru-baru di tahun 2000-an kalau tidak salah saya ya. Ya tahun 2000-an dan pada saat dulu itu memang hanya 2, memang IPA dan IPS. Ya.
IPA dan IPS, dan Bapak mengambil jurusan IPA. IPA, Ada hubungannya dengan karir Bapak saat ini pada saat itu? Kalau kita belajar di IPA, itu kan intinya kita belajar dalam kaitan konteks berhitung ya. Iya. Berhitung itu matematika ya. Nah, ilmu berhitung ini dimanapun kita berada, dimanapun tempat, itu sangat diperlukan. Ya. Contoh sederhana ya, umpamanya anak saya merasa sekali betapa bermanfaatnya ilmu matematika. Padahal saat ini yang bersangkutan itu mengambil bidang bisnis, administrasi bisnis. Tapi karena untuk bidang matematika, ternyata di bisnis pun perlu hitung-hitungan. Ya kalau enggak kan salah semua nanti urusan bisnis kalau hitungannya enggak kuat. Nah akhirnya kembali ke apa? Ke bidang matematika. Artinya apa? Kita harus mendidik punya anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana caranya untuk kuat cara berhitung. Untuk kuat di cara berhitung. Karena dalam setiap pengambilan keputusan itu diperlukan perhitungan yang matang. Nah, salah satunya perhitungan harus didasarkan hitungan matematis. Ya. Nah, ini kita harus kuat di situ. Jadi tidak bisa kita mengatakan, wah saya mengambil ilmu sosial, matematika dilewatkan. Tidak bisa. Makanya matematika itu bisa berada di semua kelompok atau komponen ilmu, baik itu sosial atau eksak. Hanya di eksak nanti kita akan ditambah lagi yang terkait dengan kimia, kemudian yang terkait dengan fisika, apa segala, atau biologi. Tapi dasarnya tetap di ilmu matematika. Nah, saya beruntung dulu sejak kecil saya sudah menjadi penggemar hitung-hitungan matematika. Nah, matematika ini otomatis juga akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bernalar. Jadi bermain logika itu harus didasari matematika. Jadi kalau kita matematika kuat, saya yakin seperti angka PISA Indonesia ini akan meningkat, otomatis akan meningkat. Karena dasar berhitungnya kuat. Barulah nanti bidang-bidang yang lainnya, baik di bidang sosial, punya kimia, biologi, fisika, ini akan ikut. Nah, kita bagaimana kita belajar fisika? Kalau matematika kita tidak kuat, hitung-hitungannya tidak kuat. Demikian juga kalau kita belajar katakan yang terkait dengan bidang bisnis. Ya. Membuat hitung-hitungan laba rugi, termasuk juga di akuntansi. Kalau hitung-hitungan tidak kuat. Nah, ketika kita berbicara hitung-hitungan, ini akan kembali kepada matematika. Gitu. Iya, benar. Menjadi dasarnya perhitungan seperti menjadi, itu. Ya, dasar untuk perhitungan dan saya bilang dasar untuk membuat keputusan. Iya, ya. benar sekali. Oke, baiklah. Nah, tadi itu kita sudah berbicara tentang akademis seperti itu, Pak ya. Dan kita udah tahu juga bahwa Bapak ini ternyata memang, ya kalau kita telaah memang rajin belajar seperti itu, Pak ya. Dosen atau guru belum menjelaskan, Bapak sudah tahu tentang apa yang sudah akan dijelaskan seperti itu ya. Oke, nah di luar daripada kegiatan akademis, apakah Bapak ada mengikuti kegiatan-kegiatan lain, terutama di SMA ini kan biasanya banyak sekali ekstrakurikuler seperti itu. Apakah zaman dulu juga seperti itu, dan kegiatan yang paling Bapak senangi seperti itu apa, Pak? Kalau pada saat itu di SMA, saya sangat aktif di pramuka, di kepramukaan ya. Pembina pramuka saya sampai sekarang beliau masih ada, Pak Dodo Juanda. Beliau tinggal di Sintang malahan. Itu saya di pramuka ini sampai juga berangkat ke Jambore Nasional. Ya, saya mengikuti Jambore Nasional di Jakarta, juga kegiatan penegak pandega di Jakarta yang sebagai utusan dari Kabupaten Sintang untuk kegiatan di Jakarta. Jadi semacam hanya setelah SMA karena masuk ke Jawa, ya sudah akhirnya semua ditinggalkan. Gitu. Oke. Dan akhirnya pada saat itu Bapak memutuskan juga untuk kuliah ke luar pulau. Ya. Dari mulai S1 berarti? Dari S1, betul. Dari S1 ke Pulau Jawa ngambil jurusan? Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Nah, kalau misalnya untuk keluarga sendiri pada saat itu orang tua pasti masih ada, Pak ya? Iya. Oke, apakah itu memang Bapak yang menginginkan untuk kuliah di jurusan itu, atau itu keinginan orang tua seperti itu? Kalau bidang pendidikan, orang tua saya itu lebih lepas. Jadi beliau terserah mau mengambil apa segala, ya mungkin juga pemahaman orang tua ya pada saat itu kita di kampung, jadi belum sebaik sekarang ini. Jadi lebih mempercayakan kepadanya. Tapi prinsip saya pada saat itu memang saya ingin awalnya berpikiran jadi guru gitu loh. Tapi jadi gurunya kok keliru, ngambil administrasi gitu loh. Jadi guru. Tapi ada manfaatnya juga, akhirnya sampai sekarang
ternyata juga di bidang administrasi pendidikan yang sekarang kita kenal dengan manajemen pendidikan itu memang sangat-sangat diperlukan dunia pendidikan saat ini gitu loh. Jadi kesalahan yang tidak sengaja tapi sangat bermanfaat. Oke, luar biasa. Ada tidak harapan dari orang tua yang sebenarnya, oh saya sebenarnya ingin si Andi ini menjadi ini loh, tapi ya sudahlah karena ingin menjadi ini, nggak ada. Berarti memang benar-benar pure diserahkan kepada Pak Andi Iya, gitu ya? jadi dia percaya dengan pilihan anak dengan satu catatan harus konsisten. Harus konsisten. Jadi kalau kita sudah milih itu sampai bagaimana caranya pilihan itu harus tuntas dan selesai. Itu aja prinsipnya almarhum orang tua sama ibu semacam itu aja. Oke, kenapa jauh sekali Pak sampai harus ke Surabaya? Apakah waktu itu di Pontianak atau Kalimantan Barat sendiri tidak ada jurusan yang Bapak minati seperti itu? Di Pontianak ada. Tapi saat itu saya katakan ada semacam ego ya Pak. Saya katakan ego pada diri saya. Ego itu begini. Dari lulusan SMA di bidang di kelompok saya, di angkatan saya bahkan itu, saya adalah lulusan terbaik di sana. Oke. Lulusan terbaik artinya nomor 1. Nah, karena saya bilang ego, merasa saya ini lulusan terbaik, teman-teman rata-rata ngambilnya di Pontianak. Saya ini kan lulusan terbaik. Akhirnya nawar ke orang tua untuk sekolah ke Jawa. Orang tua, ya sudah berangkat gitu loh. Nah, egonya itu teman-teman sekolah di Pontianak, saya harus lebih dong dari teman-teman gitu. Nah, itu egonya semacam itu. Jadi sebenarnya kurang baik juga karena yang berbicara itu ego. Tapi untung juga karena saya selalu ingat pesan orang tua bahwa apapun pilihan kita tuntaskan sampai selesai. Akhirnya saya bisa menuntaskan juga itu di Jawa gitu loh. Oke, kalau zaman dulu itu yang bersekolah ke pulau luar Kalimantan itu kan tidak terlalu banyak Pak. Nah, perjalanannya kira-kira seperti apa yang Bapak tempuh dari Bapak yang tadinya seperti anak kampung seperti itu harus pergi ke kota yang besar. Tapi tahan dulu Pak jawabannya karena kita akan break sejenak dan juga pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan memberikan informasi yang lebih lagi seputar dari perjalanan Pak Andi sendiri. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali tetap di Sosok Inspiratif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif dan kembali kami akan menghadirkan sosok inspiratif kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Andi Muksidi, MSI selaku Ketua STKIP Singkawang. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan pada pemirsa, bagi Anda yang mungkin tertinggal obrolan kami di segmen pertama tadi, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan masih di siaran ulang di TVRI Kalbar. Langsung saja buka di kanal YouTube kami di TVRI Kalbar. Jadi tidak perlu khawatir untuk ketinggalan segmen kami yang pertama sampai dengan nanti selesai pemirsa. Oke, dan langsung saja kembali saya ke Pak Andi. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali kisah hidup Pak Andi dimulai dari masa kecil yang sangat luar biasa, tentunya menempuh pendidikan sebagai anak pertama, panutan dari kedua orang tua dan juga adik-adik, dan sampailah akhirnya Pak Andi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, yang dimana Pak Andi ini memutuskan untuk keluar Pulau Kalimantan. Dan tentunya ini merupakan perjalanan yang tidak mudah Pak Andi ya, apalagi pada zaman itu tidak seperti sekarang ya kan, apa-apa semuanya bisa, saya mau kuliah di Jogja, di Surabaya, di Jakarta, semua bisa langsung aja pergi. Tapi kalau zaman dulu itu susah. Nah, perjalanannya ini bagaimana Pak? Seperti apa pada saat itu? Oke, setelah saya memutuskan untuk kuliah ke Surabaya, itu merupakan kondisi yang paling berat ya. Orang tua saya itu kan hanya PNS, ya kita bisa sangat paham kondisi PNS itu seperti apa. Untuk transportasi juga belum seperti sekarang. Saya dari Pontianak untuk sampai Surabaya itu ke Jakarta dulu. Ke Jakarta itu bukan pakai kapal penumpang, pakai kapal barang. Numpang di kapal barang. Wah, dapat luar biasa. Jadi pakai kapal barang, kemudian sampai di Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Surabaya, saya pakai kereta api. Kereta api pun kereta api yang kelas ekonomi yang pada saat itu hampir sekali perjalanan itu 24 jam lebih itu. Ya campur apa segala yang kereta api ekonomi yang pada masa-masa itu kan berbeda jauh ya dengan kondisi sekarang ini. Nah, jadi kondisinya sangat luar biasa, benar-benar nekat aja itu. Itu anak kampung yang nekat di Surabaya. Dan saya juga tidak tahu persis petanya di Surabaya itu seperti apa. Ya pokoknya kuliah. Alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa kuliah ya.
Kebetulan juga di Surabaya pada saat itu sudah ada asrama mahasiswa Kalimantan Barat. Nah itu yang juga membantu, saya juga tinggal di asrama mahasiswa itu. Jadi tahu benar bagaimana kehidupan, ya kebetulan karena kami tidak kos ya, karena kami tinggal di asrama, tapi kehidupannya kan anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Nah, termasuk juga dari aspek ekonomi orang tua, saya bisa katakan, saya itu pada saat itu termasuk ya anaknya PNS itu hanya saya sendiri. Nah yang lain itu orang tua teman-teman di asrama itu rata-rata pedagang semua ya, jadi dari sisi ekonominya lebih mapan apa segala ya. Tapi alhamdulillah kita bisa hidup sederhana dengan tetap mengutamakan pembelajaran, akhirnya bisa selesai juga gitu. Hanya di program S1 itu saya juga bersyukur ya Pak, saya tidak terlalu lama artinya untuk mendapatkan pekerjaan, karena pada saat kuliah di jenjang S1 itu saya selalu di setiap semester saya selalu menjadi keluar sebagai, kalau sekarang ibaratnya ranking ya, kita sebut ranking, tapi terakhir ini di kurikulum yang baru sudah tidak ranking. Saya selalu berada di ranking 1. Oke, baik Pak Andi, kita tahan dulu sebentar. Ya, Ini sepertinya ada telepon yang ingin menyapa kita di studio, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, kita tunggu sejenak Pak Andi, karena ada yang ingin menyapa Pak Andi ini sepertinya ingin ngobrol juga bersama dengan Pak Andi, mungkin ada yang ingin dibagikan informasi-informasi dari Pak Andi. Jadi kita sapa dulu buat pemirsa kita yang saat ini menghubungi kita melalui line interaktif kita di TVRI, Studio TVRI Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi. Oke, nanti kita akan coba menyambungkan kembali Pak Andi ya. Siapa tahu ini sosok yang mungkin Pak Andi kenal juga ya kan, yang ingin berbicara dengan Pak Andi mengenai kehidupan Pak Andi, terutama karir-karir yang sudah Pak Andi capai selama ini. Oke, tadi kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan atau akademis Pak Andi pada saat di perguruan tinggi, yaitu di luar Pulau Kalimantan tadi itu kan, dan banyak sekali rintangan-rintangan yang pada saat itu Pak Andi alami. Tadi saya ada mendengar bahwa Pak Andi pada saat itu tidak begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, berarti lulus dari S1 langsung bekerja? Sebelum S1, jadi pada saat saya S1 itu, karena saya selalu di ranking 1, saya juga pernah mendapat beasiswa Super Semar. Akhirnya oleh perguruan tinggi di tempat saya kuliah di Universitas Dr. Sutomo itu, saya ditawari untuk bekerja di situ. Oke, itu jadi, untuk beasiswa di tahun 1985 kalau tidak salah saya Pak ya? Itu kuliah S1 atau S2? Kuliah S1. S1 kuliah S1, beasiswa Super Semar. Dan ditawari bekerja di situ juga, di Universitas Dr. Sutomo. Pada saat itu saya masih ingat sampai sekarang, gaji pertama 36.000 dibayar oleh, tapi sangat happy gitu loh. Sangat happy kenapa? Karena saya ini kerja karena prestasi saya selama kuliah, kemudian ditawari kerja, ya siapa yang tidak mau? Anak desa dari kampung apa segala gitu. Nah, yang menarik juga selama saya kuliah itu, ketika saya belum bekerja, saya kata, saya termasuk orang yang tidak pernah jajan di kampus, Mbak. Tidak ada uang. Jadi tidak ada demi menghemat, Pak, untuk menghemat gitu. Tapi saya beruntung, saya selalu ditraktir teman-teman. Nah, teman-teman saya kalau udah traktir, nanti kalau diskusi jangan banyak-banyak tanya gitu. Ada timbal baliknya gitu Pak ya. Ya sudah. Nah, itu loh. Dan sampai sekarang kami kebetulan dari S1 ini kita sampai berteman akrab, teman-teman tahu persis kebiasaan saya pada saat kuliah. Teman-teman juga mengakui, mengatakan saya itu selalu di atas, ranking itu selalu bagus. Kemudian yang menarik juga pada saat saya kuliah S1 yang selalu diingat teman-teman, saya itu mahasiswa penidur. Mahasiswa penidur berarti suka tidur. Kalau di kelas itu pasti kerjaan saya tidur. Oke. Kerjaan saya tidur. Nah, hanya yang unik pada saat akhir kuliah, dosen selalu memberi kesempatan untuk bertanya. Saya biasanya terbangun.
Oke. Dan terbangun saya langsung tanya gitu loh. Padahal di kuliahnya tadi tidur. Oke, sepertinya ada telepon lagi Pak, mungkin boleh kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami di studio TVRI. Oke, di sini sudah ada bintang tamu kita Pak Andi. Ini penelpon saya tidak akan menanyakan ini siapa. Mungkin Pak Andi harus menebak ya seperti itu. Tapi sebelum Pak Andi menebak, kira-kira penelpon kita pagi ini spesial ini siapa? Mungkin boleh saya bertanya dulu kepada penelpon. Ibu, saya izin bertanya, boleh Ibu? Iya, boleh Mbak, silakan. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Ibu, dengan Mbak Gleri, Ibu. Oh iya. Ya, saya Gimana, Gleri Mbak? untuk presenter pagi ini ya. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Andi, ya. Beliau adalah Oh, iya. Kepala STKIP Kota Singkawang. Nah, mungkin bagi Ibu, Mbak Andi ini merupakan sosok yang familiar bagi Ibu. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana sosok Pak Andi di mata Ibu? Oh, sosok Pak Andi sangat baik, sangat perhatian, tanggung jawab Iya. lah buat kita. Iya, perhatian, baik, tanggung jawab seperti itu ya, Bu. Perhatian, Mhm. ya, ya betul. Sudah berapa lama Ibu mengenal Pak Andi? Wah, sejak lama Mbak, sejak saya SD sudah kenal itu sama Pak Sejak Andi. SD sudah kenal dengan Pak Andi. Mungkin Pak Andi sudah bisa menebak nih, kira-kira siapa yang menelpon pagi hari ini? Belum bisa menebak. Ibu mungkin bisa sedikit diceritakan, Ibu. Mungkin Pak Andi belum yakin ini, kira-kira siapa yang menelpon pagi hari ini? Boleh diceritakan sedikit, kira-kira sekenal apa sih Ibu dengan Pak Andi? Sefamiliar apa sih Pak Andi bagi Ibu? Boleh silahkan Ibu. Ya, saya kenal Pak Andi itu sejak SD Mbak, sejak dia dulu kakak pembina pramuka. Mm-mm. Tapi dia bukan pembina saya di beda sekolah, tapi saya mengenal dia sangat baik. Dia pembina di SMP lain. Saya kebetulan juga di SMP lain, tapi saya kenal. Oke, akhirnya hingga saat ini Iya. hubungan Ibu dengan Pak Andi seperti apa? Wah, kalau sampai saat ini ya sudah melebihi dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya ya Ibu Dan ya? selalu ada di hati saya. Oke, Pak Andi mungkin sudah bisa menebak Pak Andi? Mungkin dia nggak kenal dengan suara saya. Mungkin karena di telepon Ibu ya, jadi agak sedikit berubah suaranya. Oke Pak Andi, boleh diperkenalkan ini siapa Pak? saya. Istri Bapak, oke luar biasa. Pak Andi sampai terharu loh Ibu ditelepon sama istrinya pagi hari ini. Oke, Pak Andi sangat mencintai istri sekali sepertinya ya, luar biasa. Istri ada di mana sekarang? Di Jakarta nih, Mbak. Di Jakarta. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Sudah ada sosok Pak Andi yang luar biasa yang Sama-sama. pastinya membagikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua pada pagi hari ini, dari mulai tadi sudah bercerita banyak sekali dari kegiatan masa kecil, kehidupannya seperti apa, sampailah Pak Andi akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan jauh dari keluarga, yaitu di luar Pulau Kalimantan. Boleh cerita sedikit Iya, dong Bu? betul. Di sini sudah ada bersama dengan Bu Erni Mawarliza, ya Ibu ya Bu Erni, benar ya Bu Erni ya? Iya, betul Mbak. Oke, Bu Erni, boleh cerita sedikit dong tentang pertemuan sampai akhirnya Bu Erni memantapkan pilihan kepada Pak Andi. Apalagi Pak Andi ini sepertinya kalau saya lihat ya, seperti seorang yang pekerja keras yang sangat mencintai pekerjaannya. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana nih untuk Bu Erni sendiri, apalagi saat ini kan untuk jarak, kalau bahasa sekarang itu ada LDR ya Pak ya. Oke, nah ini bagaimana Iya, Ibu? betul. Dukungan Ibu sebagai seorang istri kepada Bapak ini seperti apa? Ya, kalau saya selama apa yang dilakukan Bapak itu terbaik buat masyarakat, buat mahasiswa, buat semuanya. Iya. Ya, saya mendukung apapun tindakan Bapak, karena saya sendiri tahu Bapak itu memang sangat-sangat pekerja keras. Saking bekerjanya kadang-kadang ya kita sedikit diabaikan, kan begitu. Kadang-kadang kita ngajak ngobrol aja sebentar. Nah, seperti itu. Tapi saya memaklumi ya memang
kalau kita dalam hal rumah tangga kita mencari kesalahan sekecil apapun itu lebih gampang ya, tapi kalau kita lebih memaklumi dalam arti oh memang dia pekerjaannya seperti itu, ya sudah kita ambil positifnya aja ya, anggap aja ini kita tidak bisa beribadah di bidang lain, mungkin kita hanya bisa beribadah di bidang ilmu, kan seperti itu. Yang mudah-mudahan apa yang telah dibuat sama Bapak selama ini khususnya buat STKIP Singkawang itu bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa di sana, buat sekolah di sana, karena apapun juga yang namanya ilmu tetap harus kita kembangkan, kita bagikanlah buat semuanya. Kalau dulu pertemuan saya dengan Bapak itu lucu, justru saya itu Bapak mainnya surat-suratan aja, nggak pernah ketemu, pacarannya lewat surat-suratan kayak kita mau. Bahkan yang membalas surat cinta saya itu bukan Bapak ke saya, itu bukan saya, teman saya. Jadi ada kisah lucu di situ Ibu ya? Jadi ada kisah lucunya. Jadi ceritanya itu Bapak itu kirim surat lewat teman saya tidak baca itu isi surat, sama teman saya dibalas seolah-olah saya menerima cintanya Bapak, padahal saya tidak tahu. Akhirnya lucu juga, saya lucu juga sih, tapi ya itu kembali lagi semua melalui proses dengan banyak hal yang merintangi pada saat itu kan gitu kan. Tapi yang namanya jodoh ya sudahlah, ini mungkin sudah jodoh kita kan gitu. Iya, seperti benar itu, sekali Mbak. Ya, kegiatannya gimana Bu di Jakarta? Kalau saya di kantor, Mbak. Di kantor ya, oke. Rindu dengan Bapak di sini? Ya sekarang kita ketemunya itu janjian. Oke, janji berapa? Sebulan itu berapa kali bertemu biasanya dengan Bapak? Ya kadang 2 minggu sekali, kita ketemu 2 minggu 3 minggu sekali kita ketemu. Sekarang akhirnya yang tadinya kita rutin setiap hari mungkin mengabaikan pertemuan, sekarang sangat membutuhkan pertemuan kan begitu, karena sudah jarang ketemu kan gitu. Tapi ya kita jalani aja, prinsipnya kita jalani, nikmati, kita syukuri kan begitu. Oke, kalau kesenangan dari Pak Andi sendiri Ibu, kira-kira apa nih Bu? Hobi mungkin? Atau biasa yang dilakukan bersama? Oke, kalau bersama paling hobi kita ya keluar, kita ya menikmati bareng lah, makan bersama, kita keluar weekend, kita nikmati kemana gitu aja. Traveling gitu Bu ya? Iya, traveling gitu kan. Oke, untuk Pak Andi sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan untuk istri tercinta Pak Andi sebelum kita mengakhiri percakapan kita pagi ini? Enggak, udah cukup. Apa Pak Andi? Boleh, silakan. Kaget ya itu. Iya, kaget Bu, sampai berimbang air mata loh Bu, luar biasa saking rindunya beliau dengan Ibu ya. Oke, Pak silakan Pak. Udah enggak ada, kita lanjut. Saya juga kaget, sungguh kaget. Ya. Sampai tadi pagi kok enggak ada berita apa segala, tiba-tiba apa? Saya merasa dikerjain. Oke, terakhir ketemu kapan Pak? Kemarin. Jadi hari Oke, baiklah. Sabtu kemarin, saya ngerjain istri saya juga. Saya pulang nggak ngomong gitu loh. Jadi anak istri sudah di rumah, kemudian saya pulang gitu. Tapi karena nggak ngomong, tahu sampai di rumahnya udah terkunci. Karena istri udah nggak pergi sama anak. Nah, untuk saya bawa kunci saya. Ya alhamdulillah kami sama-sama mengerti bidang tugas kita masing-masing juga dalam komunikasi. Kebetulan ya ini saya tinggal di Surabaya, kantor di Singkawang, istri di Jakarta. Ya. Saya di Surabaya sama anak yang kecil, kemudian anak yang tua di Jerman. Jadi kita hidup ini pisah-pisah gitu. Tapi saya bersyukur anak-anak saya juga termasuk dengan ibunya itu sekali waktu hampir rutin juga sebenarnya seminggu 2 atau 3 atau 4 kali gitu. Karena sekarang kita udah bisa untuk video call, akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kita tidak ada masalah dalam walaupun jarak memisahkan ibaratnya. Ya saat ini pun kita mau pergi itu bisa, tapi kita juga kondisi waktu pekerjaan ini tetap kita harus utamakan. Oke, luar biasa. Oke, Bu Erni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini, sudah menghangatkan suasana kita di pagi hari ini, luar biasa. Dan Pak Andi juga semakin semangat ya karena dapat telepon dari Bu Erni ya. Oke, Bu Erni, terima kasih.
Selamat Oke, beraktivitas sama-sama. kembali. Terima kasih. Sukses untuk semuanya ya. Makasih. Iya, Amin. Terima kasih Bu Erni. Oke, itu dia pemirsa tadi penelpon dari orang yang sangat dicintai oleh Pak Andi, yaitu istri dari Pak Andi sendiri, yaitu ada Bu Erni. Dan Pak Andi, nanti kita akan lanjut lagi berbincang karena masih banyak sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena nanti usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Sosok Inspiratif, dan kembali akan kami hadirkan Sosok Inspiratif kita pagi hari ini. Ada Pak Andi bersama saya. Tadi kita sudah banyak sekali bercerita Pak Andi, bahkan tadi kita sudah bukan kedatangan tapi menerima telepon dari seseorang yang sangat luar biasa juga. Di balik dari karir-karirnya Pak Andi itu ada istri beliau, ada Bu Erni tadi sudah menghubungi kita di sini. Dan sekarang saya akan melanjutkan lagi, kita akan bercerita lagi nih Pak. Nah kali ini kita akan bercerita yang lebih lanjut lagi, ini mengenai karir Bapak yang sudah Bapak capai pada saat ini. Tadi Bapak sudah bercerita bahwa Bapak mendapatkan beasiswa seperti itu ya untuk kuliah S1 di Bandung. Nah untuk kuliah S2, S3-nya sendiri seperti apa Pak? Oke, setelah saya S1, kemudian saya bekerja di Universitas Dr. Sutomo, kemudian beberapa waktu itu saya pindah ke Universitas 17 Agustus atau UNTAK Surabaya. Nah, UNTAK Surabaya dan Unitomo ini menarik, beda kampus yang berdekatan, berbeda pagar aja. Nah, saya dipindah ke UNTAK karena di situ saya ditawari suatu posisi di kepala bagian pada saat itu. Nah, saya masuk di UNTAK itulah akhirnya saya diberikan kesempatan kuliah untuk mengambil di bidang administrasi juga, untuk bidang administrasi. Karena pada saat itu saya tenaga administrasi memang, kepala bagian tenaga administrasi di UNTAK. Nah, setelah saya kuliah di UNTAK itu pelan-pelan akhirnya saya materi perkuliahan yang saya dapatkan dengan bidang pekerjaan saya ini sangat sejalan dan sinkron juga, dan saya juga terus belajar. Nah disitulah saya pelan-pelan mengembangkan menjadi seorang konsultan. Jadi selain sebagai tenaga administrasi di UNTAK, pelan-pelan saya mengembangkan diri sebagai seorang konsultan yang khusus di bidang perguruan tinggi. Dan saat itu memang belum ada yang khusus. Nah, saya masuk di konsultan itu, dan setelah dari proses konsultan itu, akhirnya pada bagian akhir dari konsultan itu saya mengembangkan STKIP Singkawang. Setelah berada di STKIP Singkawang ini banyak dorongan, masukan dari kawan-kawan untuk kuliah. Jadi untuk kuliah S3 itu bukan karena dorongan. Akhirnya saya juga kuliahnya jadi mengambil manajemen pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Saat kuliah di Universitas Negeri Semarang ini, proses kuliahnya ya saya juga beruntung dan bersyukur. Kalau di S3 ini kuliah kita itu kan sering dengan diskusi. Nah, dosen-dosen saya selalu memberikan kesempatan kepada saya, biasanya kalau udah selesai diskusi, pada bagian akhir diskusi, saya itu biasanya oleh dosen-dosen saya itu, profesor dosen saya ini masih ada semua, bisa dicek gitu. Saya selalu diminta untuk menutup kuliah sekaligus memberikan kesimpulan. Nah itu dia. Nah tapi setelah perkuliahan ini selesai, yang menarik juga ketika masuk nyusun disertasi. Nah biasanya orang kalau udah kuliah nyusun disertasi, kembali ke kampus, ibaratnya meninggalkan kampus asli, udah pasti molor. Nah saya di S3 UNES ini, saya juga termasuk yang molor. Bahkan saya katakan saya mendapat surat peringatan dari rektor, akan DO gitu. Jadi kalau satu semester lagi tidak selesai akan DO gitu. Ya itu suatu aturan yang harus kita patuhi. Akhirnya ngebut lagi. Ternyata disertasi saya itu saya hanya menyusunnya hanya butuh waktu 2 bulan aja bisa tuntas. Jadi sebelum waktu DO saya udah bisa aman. Dan menarik juga dalam disertasi saya ini yang saya angkat itu karena quality assurance, materinya saya dapat dari dosen, dan aplikasi di lapangan saya sudah dapat dari pengalaman saya ketika menjadi konsultan itu
dalam menyusun disertasi itu saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Karena saya udah praktisnya saya sudah tahu, kemudian teorinya udah tahu, makanya saya hanya bisa cepat menyusunnya itu dalam waktu 2 bulan. Dan yang menariknya, ketika saya konsultasi dengan promotor saya, dengan co-promotor, tim pembimbing, beliau-beliau selalu mengatakan, ya sudah kami percaya. Jadi tidak pernah ada revisi. Langsung beliau tanya, mana dokumen bimbingannya? Langsung ditandatangani semua. Nah ini cukup menarik. Pada saat ujian pun begitu, pada saat ujian tertutup, dari ujian proposal tertutup sampai terbuka, juga saya tidak pernah ada revisi. Tapi justru karena tidak ada revisi dari dosen yang secara detail itulah merupakan tanggung jawab moral kepada saya. Ya, karena tanggung jawab moral apa? Kalau umpamanya dokumen ini sampai salah, disertasi ini sampai kurang pas, saya akan membuat malu dosen-dosen saya. Nah, akhirnya apa? Saya harus benar-benar walaupun tidak dikoreksi, disertasi saya itu saya baca berulang-ulang sampai tata bahasanya juga, ya walaupun masih ada yang kurang-kurang itu. Nah, tapi itu merupakan tanggung jawab. Tapi mungkin akan berbeda kalau dengan pihak lain merasa tidak ada koreksi apa gitu, ya sudah bahagia selesai. gitu Pak ya. Tapi kalau saya enggak, itu merupakan beban moral. Okay. Malahan kalau ada revisi saya senang gitu, senang. Nah tapi ya mungkin karena dosen-dosen saya juga tahu disertasi ini ibaratnya saya sudah prakteknya sudah, kemudian teorinya udah dapat, jadi beliau udah percaya. Tapi kepercayaan itu justru menjadi beban moral bagi saya. Tapi alhamdulillah sebelum surat DO, batas waktu DO dari rektor saya itu, sebelum surat DO itu selesai, saya bisa menyelesaikan disertasi saya dengan baik juga. Gitu. Oke, itu Bapak jalankan berarti STKIP sudah berjalan sudah Pak eksis, ya? Sudah eksis. Nah itu dari tahun berapa Pak dibukanya kampus STKIP di Singkawang? STKIP Singkawang ini berdiri sejak 2011. Sejak 2011 kita mendapat kebetulan bidang studi atau program studi itu adalah program-program studi dalam bidang ilmu kependidikan. Nah, jadi sangat sejalan dengan bidang ilmu yang saya tekuni selama ini di bidang quality assurance ya sangat sejalan. Karena itu ilmu yang saya dapatkan juga baik dari aspek kuliah, kemudian dari pengalaman saya selama menjadi konsultan, benar-benar saya terapkan di STKIP Singkawang. Nah dampaknya apa? Cukup luar biasa, saya bilang STKIP Singkawang itu dalam waktu singkat, baik dari sisi sumber daya manusia, dari sisi dosen, apa segala, kami bisa melampaui perguruan tinggi lain yang perguruan tinggi itu sudah lama eksis. Tidak hanya di Kalimantan Barat, di Pulau Kalimantan bahkan mungkin beberapa juga di Pulau Jawa juga ya. Kita sudah bisa melampaui perguruan tinggi yang sudah lama eksis. Oke, boleh cerita sedikit tentang prestasi apa yang sudah dicapai oleh STKIP dari Singkawang sendiri? Oke, STKIP prestasi saya sebut aja prestasi fenomenal, artinya yang sangat besar itu. Umpamanya dosen tetap. Dosen tetap di STKIP Singkawang ini sebanyak 44 orang. Dan dari 44 dosen tetap ini, sertifikasi ini kan harus melewati suatu proses ujian yang dilakukan oleh kementerian. Saat ini 43 orang atau 97,8% dosen STKIP Singkawang itu sudah tersertifikasi. Nah, tersertifikasi ini apa dampaknya? Berarti dosen-dosen ini benar-benar memiliki kualitas yang standarnya sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, kualitas standar itu contohnya tadi sudah lulus sertifikasi. Nah, ini. Selain itu juga dosen-dosen STKIP Singkawang ini sudah otomatis memiliki jabatan fungsional akademik. Nah, kalau dosen kita sudah memiliki sertifikasi dari kementerian, artinya apa? Kualitas pembelajaran kita harapkan tentunya akan sejalan dengan sertifikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Dan ini juga bukan hanya klaim kami sendiri, pada saat wisuda bulan November kemarin, nah istri saya juga kebetulan ikut wisuda ya. Kebetulan istri ini juga di kampus ini sebagai pembina, sebagai pembina di yayasan. Jadi, nah kepala LL itu mengatakan STKIP Singkawang ini adalah perguruan tinggi yang paling banyak dosen sertifikasinya di Pulau Kalimantan. Jadi Bapak Kepala LLDikti sudah mengakui, sudah membuat statement di dalam kegiatan wisuda kami, jabatan fungsionalnya paling baik, kemudian sertifikasi dosennya paling baik. Nah, terakhir
prestasi yang sangat mengejutkan kami juga pada kurang lebih 2 minggu yang lalu. STKIP Singkawang, dosen-dosennya itu ada 24 orang, dosen-dosen itu masuk dalam World Scientific and University Ranking. Wow. Nah, ini kan kelas dunia, Iya, kelas dunia. lembaga pemeringkatan kelas dunia. STKIP Singkawang ini bisa menempatkan 24 orang. Dan ini juga saya berani klaim kita perguruan tinggi terbanyak, ya perguruan tinggi swasta terbanyak di Pulau Kalimantan. Bahkan saya juga melihat perguruan tinggi teman-teman lain jumlahnya masih di bawah STKIP Singkawang yang ada di Pulau Jawa. Tapi justru kita di STKIP Singkawang ini kampus kecil. Kampus kecil, kalau saya bilang kampus kecil, dan kampus kecil ini berada di tengah hutan. Ya. Tengah hutan kenapa? Untuk bangun kampus ini kami membuat jalan sendiri, membangun tiang listrik. Dari PLN itu kami buat sendiri karena belum ada jaringan PLN, kami membangun 18 tiang. Dan tahun 2015 untuk komunikasi dengan dunia internasional, dunia luar itu kita butuh internet. Kami menarik kabel fiber optik sendiri. Kalau kita di Pontianak atau di Jawa ini kan kabel kan tinggal nyantol ke tiang gitu. Nah, kami harus menarik kabel fiber optik sendiri sepanjang 3,2 km. Lumayan. Dan ya, itu Pak, ya? biayanya lumayan besar, 1,5 miliar lebih. Wow. Dan itu semuanya kita biaya semua. Dari tiang listrik, kabel-kabel ini kita biaya mandiri. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi setelah kita eksis, kabel listrik yang udah ada, kemudian kabel untuk jaringan internetnya udah ada. Nah, tetangga-tetangga yang di depan itu kan tinggal nyetok. Dan memang untuk kabel itu, kemudian tiang listrik kita serahkan. Tiang listrik udah kita serahkan ke PLN untuk perawatannya. Kabel optik ini juga menjadi miliknya provider. Nah, tapi kita bisa itu tadi perumahan di lingkungan kita sampai di kampus kita mendapat manfaat. Oke, baiklah, pencapaian yang sangat luar biasa sekali dari Pak Andi. Oke, Pak Andi, terakhir sebelum kita tutup, singkat dan jelas motivasi yang bisa diberikan untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan Pak. Oke, prinsipnya sederhana. Dimanapun kita bekerja, kita masuk di suatu tempat, kita harus patuh kepada tempat kita bekerja. Ya, jadi kalau kita sudah berkomitmen memasuki suatu organisasi, suatu lembaga apapun, disitulah kita merasa itu adalah sumber kehidupan kita. Kita jaga, berarti ini adalah rumah kita. Itu prinsip dasar kita di dalam berorganisasi. Nah, ini harus kita terapkan semua, tidak hanya di lembaga, di tempat kami, kepada siapapun. Saya mengajak kalau kita komitmen kepada tempat kita berada, disitulah kita harus membesarkan lembaga kita. Dan yang kedua yang ingin saya tekankan, siapapun yang menjadi pemimpin, tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti orang akan menilai ada yang kurang. Nah, biasanya yang mengatakan ada yang kurang ini, apalagi kalau itu mungkin orang yang menjadi pesaing kita kurang senang, biasanya akan dibesar-besarkan. Tapi itu jangan membuat kita lalu berkecil hati, kita tetap fokus mengembangkan lembaga kita. Kita harus yakin, cita-cita besar kita itu pasti akan tercapai. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Andi atas informasinya dan juga motivasi-motivasinya pagi hari ini. Dan semoga saja informasi ini berguna buat pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak mendapatkan kebaikan juga dari kami di sini dan pastinya untuk kembali menjalani aktivitas, selamat menjalani aktivitas, dan semoga sukses juga ke depannya Pak untuk Bapak dan juga keluarga. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap selalu saksikan program TVRI Kalimantan Barat. Dan akhir kata, saya Glaire Ensamori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.